Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Prasetya, NIM 0445458888. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 pemrograman berbasis web. Oke, soalnya adalah membuat HTML, CSS dan JavaScript DOM untuk membangun antarmuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar Sita. Oke, soalnya adalah membuat HTML, CSS dan JavaScript DOM untuk membangun antarmuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar Sita. Soalnya Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk membuat pemesanan bahan ajar di universitas terbuka yang dilakukan oleh UT daerah. Pada tugas ini, mahasiswa berfokus pada proses pada front end tanpa menggunakan back end terlebih dahulu, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database tapi melalui JS file yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Oke, di sini saya sudah membuat skripnya. Di sini proyeknya bernama Sita Praktik, dan di sini sudah ada beberapa file dan folder yang sudah saya buat. Oke, yang pertama saya ingin menjelaskan pada file di bawah ini dulu, file HTML-nya. Yang pertama ada dashboard HTML. Ini script untuk halaman pertamanya ya, antarmuka pertamanya. Jadi di sini saya tuliskan untuk kolom pertama informasi bahan ajar, terus tracking pengiriman, ada monitoring progress dan rekap bahan ajar, lalu ada history transaksi yang terakhir. Oke, selanjutnya ada history HTML. Ini untuk mahasiswa membantu mencari histori pemesanan buku yang sudah dipesan gitu. Lalu di sini ada kembali ke dashboard, tombol kembali ke dashboard. Selanjutnya ada laporan monitoring HTML. Jadi nanti ada monitoring proses bahan ajarnya. Kemudian mahasiswa diarahkan untuk mengisi beberapa mahasiswa akan diberikan informasi berupa berikut ini. Ada nomor, terus nama mahasiswa, status, persentase, lalu progresnya, progres DO bahan ajar ya. Selanjutnya ada laporan rekap. Oke, rekap bahan ajar ini untuk melihat rekap bahan ajarnya atau stok bahan ajar yang di berbagai lokasi. Berikut saya sudah tuliskan di sini juga. Lalu nanti ada kolom kode lokasi, kode barang, nama barang, edisi, dan stok. Selanjutnya ada login HTML. Ini kolom yang paling penting ya menurut saya, karena ini untuk login user, mahasiswa ataupun admin yang ingin melakukan pemesanan bahan ajar seperti itu. Oke, seperti ini. Yang pertama saya tuliskan login, untuk titelnya login pemesanan bahan ajar UT. Selanjutnya nanti akan dialihkan untuk mengisi email yang pertama, yang kedua mengisi password, selanjutnya tombol login ya. Jika ada lupa di bawahnya lagi nanti ada tombol lupa password, lalu ada tombol daftar. Jika lupa password ini untuk mereset passwordnya. Lalu jika ingin daftar, di sini saya buat script modal daftar. Jadi form pendaftaran akun baru yang pertama akan dialihkan kolom nama lengkap, email, dan mengisi password, lalu tombol daftar. Selanjutnya ada stok. Ini halaman untuk
mengetahui stok bahan ajar yang tersisa di Sita UT. Informasi stok bahan ajar yang pertama, ini titelnya stok bahan ajar Sita UT. Nah, informasinya itu akan diberikan informasi berupa kode lokasi, kode barang, nama barang, jenis, edisi, stok, dan covernya. Jadi untuk covernya ini saya sudah buatkan folder sendiri di folder image di sini. Nah, di sini sudah ada beberapa covernya, saya sudah input satu persatu. Untuk cover bukunya, oke. Nah, selanjutnya untuk admin dia bisa menambahkan bahan ajar baru ya di sini. Selanjutnya ada tracking HTML. Halaman ini untuk men-tracking atau mencari di mana posisi bahan ajar sudah dikirimkan begitu. Ya, nanti dialihkan ke sini, masukkan nomornya, lalu nanti akan diberikan informasi mengenai trackingnya, udah sampai di mana. Lanjut kita ke folder JS. Jadi folder JS ini untuk mengubah HTML menjadi DOM ya, atau memanipulasi, bisa juga dibilang manipulasi menjadi DOM gitu. Yang pertama ini ada dashboard JS. Ini scriptnya saya buat seperti ini, memberikan greeting message ya, seperti ini. Jadi ini akan disesuaikan dengan lokasi kita, ada pada jam berapa, dan nanti akan diucapkan sesuai jam yang ada pada lokasi kita. Yang kedua ada data bahan ajar. Di sini ada data-data buku atau bahan ajar yang sudah ditentukan sesuai dengan soal yang diberikan. Yang kedua ada data pengguna. Nah, data pengguna juga sudah ditentukan ya dari soal juga. Ini ada 5 penggunanya, usernya, 4 ini mahasiswa, yang kelima ini admin Sita ini. Selanjutnya ada history. Oke, nah saya buat historinya ada 4 mahasiswa sesuai dengan data penggunanya seperti ini. Selanjutnya ada laporan monitoring. Nah, untuk laporan monitoring saya buat seperti ini juga, 4 mahasiswa. Selanjutnya ada laporan rekap. Oke, lalu ada login JS. Ini script untuk mengalihkan apabila password email atau password salah, jadi dia memanipulasi gitu ya, merubah menjadi DOM seperti ini. Selanjutnya ada stok JS. Lalu ada tracking. Lalu di sini ada CSS. Ini itu script untuk stylenya. Jadi saya untuk font, warna, ukuran kolom, ukuran font seperti itu saya buat di sini. Ini sudah saya campur menjadi satu. Jadi keseluruhan dari file dan file-file tadi saya jadikan satu di folder CSS. Oke, langsung saja kita jalankan programnya. Di sini kita klik login HTML, lalu klik kanan, open in default browser. Oke, di sini saya sudah masuk sebagai admin. Kita coba login. Oke, login berhasil ya. Kita kembali lagi. Coba kalau kita isi passwordnya salah.
Oke, kita login. Nah, keterangannya email atau password yang Anda masukkan salah. Oke, kita refresh lagi. Kita klik informasi bahan ajar. Oke, di sini sudah ada beberapa informasi bahan ajar yang sudah saya tambahkan. Di sini ada berupa kode lokasi, kode barang, nama barang, jenis, edisi, stok, dan covernya sudah lengkap ya. Di sini juga bisa tambah bahan ajar baru. Oke, kita kembali. Lalu kita tracking pengiriman. Kita masukkan nomor DO. Nomor DO ini kita ambil dari nomor DO-nya mahasiswa. Data tracking ini di sini. Nah, kita ambil punyanya Rina Wulandari. Oke, kita coba masuk. Oke, di sini sudah kelihatan ya keterangannya dari hasil tracking, nomor DO, nama mahasiswa, status, ekspedisi, tanggal kirim, total pembayarannya juga ada. Lalu ada riwayat perjalanannya udah sampai di mana. Oke, kita coba yang lain. Mahasiswa yang lain. Kita coba Agus Pranoto. Oke, untuk Agus Pranoto ini sudah dikirim keterangannya ya. Dia sudah selesai dan sudah diterima oleh Agus Pranoto di sini. Oke, selanjutnya kita klik laporan ya. Oke, untuk monitoring progress DO dan ini rekapannya ada dijadikan satu. Jadi keseluruhannya ada di sini. Mahasiswanya, status, persentase, sama progresnya. Selanjutnya kita ke rekap bahan ajar. Oke, di sini ada rekap bahan ajarnya. Ada 5. Edisi dan stoknya juga ada, kode barang, kode lokasi. Kita kembali histori transaksi. Nah, di sini ada histori transaksi, riwayat pemesanan bahan ajar. Nah, di sini sudah kelihatan ya nama mahasiswanya, tanggal pemesanan, status, dan total pembayaran. Oke, saya lupa menjelaskan ini. Tadi di sini sedang jam 14.01. Jadi dia memunculkan pop-up selamat siang karena jamnya menunjukkan pukul siang. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.